masalah nih. Ya, bukan lagi sakit hati, bukan, tapi lagi livernya lagi biasanya kurang tidur atau ada masalah. Terus sebelah sini jantung. Ya. Jantung itu istilahnya ada versi ahli kedokteran, ada versi ahli rohani. Ya, dimaksud ahli rohani bukan jantung yang tempat memompahkan darah, tapi fungsi jantung, kolbu dan jantung itu pada alamnya sama. Di alam jasad ini, pusat badan kita ya, jantung. Ada aliran yang menyebutkan pusat badan kita di otak, tapi penemuan-penemuan ini kan terus ada jurnal mengatakan otak, ternyata ada yang nggak terdapat di otak, tapi satu sistem di dalam yang dia nyambung ke bagian dada. Dan itu sudah banyak yang nulis. Yang mereka ini kan menghindari bahasa-bahasa agama, tapi mereka menemukan ada yang disebut kesadaran. Ya, kesadaran itu antara yang di sini berkait dengan yang di dada. Ya. Nah, kita nggak mau terjebak dengan perdebatan antara kedokteran dengan ahli agama, karena nggak apple to apple. Berdebat itu mesti sama. Kalau beda, kita sebut berbagi. Ya, mestinya dokter berbagi dengan ahli agama berbagi kepada dokter, gitu. Faqad bayyana bihadzal hadits anna al-asla huwa al-qalb wa huwa al-amirul muta' fi sair al-jasad wal baqiyah. Berdasarkan hadis ini jelaslah bahwa intinya manusia adalah kolbunya. Nah, jadi intinya teman-teman ini semua kolbunya. Nah, kolbu itu secara bahasa Arab qaf lam ba, qalaba, yaqlubu qalban. Apa artinya? Bolak-balik. Itu arti daripada kolbun. Jadi kolbu disebut kolbu litaqallubihi wa taghayyurihi, karena dia selalu berubah. Sempat senang seseorang lalu nggak senang, sempat kesel lalu malah sekarang senang, gitu nggak? Ya, sempat agak muak, lama-lama kok malah jadi rindu gitu. Benci tapi kok rindu. Nah, itulah kolbu. Kolbu ini unik. Dia punya karakter sesuatu, dan hebatnya si kolbu, dia bisa menjamak, mengkombin dua hal yang berbeda. Ini dahsyatnya kolbu. Jadi di kolbu itu ada sayang, ada benci, dia bisa combine rasa. Tapi tujuan kolbu nggak bisa diubah. Tujuan dia cuma satu, dia cuma untuk Allah. Nah, apabila orang terjebak di rasa lalu melupakan Allah sumber rasa, nah disitulah yang disebut ulaika fi dhalalin mubin. Mereka itu tersesat dan sesatnya nyata. Nah, wa nahnu nubayyin ma'na al-qalb wal-ruh wal-nafs wal-aql. Dan saya sudah sampaikan berkali-kali teman-teman, Imam Ghazali baru sampai di masanya tugas dia menjelaskan sampai di sini. Qalbu, ruh, nafs, akal. Ini tugas dia sampai di situ. Di kita nanti ada tugas lain, kita mengembangkan qalbu apa gitu. Qalbu di masa Imam Ibn Athaillah sudah ada pembagian, ada qalbun marid, ada qalbun sahih, ada qalbun salim. Ini bisa berkembang, bisa. Qalbu sakit, qalbu sehat, qalbu yang salim, yang berserah kepada Allah. Ternyata itu masih ada lagi di atasnya, qalbun karim. Qalbun karim itu qalbunya Nabi Muhammad SAW. Qalbun salim, qalbunya para nabi dan para wali. Tapi lebih tinggi para nabi. Tapi qalbun karim itu hanya qalbu Sayyidina Muhammad SAW. Dan umat Nabi Muhammad SAW yang mengikuti nur beliau. Insya Allah. Qalbun apa? Qalbun karim. Lalu beliau menjelaskan apa itu qalbu, ruh, nafs, akal. Ya, seakan-akan ada kemiripan tapi beda sebenarnya.
Walafzul awal lafzul qalb wa huwa yutlaqu ala ma'nain. Qalbu itu ada dua makna. Ya, al-lahmu as-sanubari. Ya. Ada yang berarti jantung. Ya. Bahasa Arabnya al-lahm as-sanubari. Daging yang berbentuk buah sonubar. Buah sonubar itu bentuknya persis kayak jantung. Itu nama pohon berbuah, namanya sonubar. Apa arti sonubar? Nama gitu diterjemahin. Coba terjemahin. Apa arti buah buah rambutan? Bisa nggak diterjemahin? Deskripsikan. Kalau deskripsi bisa. Jadi katanya gak usah dimaknain, memang namanya begitu sudah. Ya. Jadi sonubar itu buah persis bentuknya kayak jantung. Coba bayangin jantung. Udah kebayang? Nanti bentuk ganti dengan bentuk buah. Itu yang disebut dengan kolbu sonubari. Jadi ada kolbu hati nurani, ada hati sanubari. Hati sanubari itu hati jantung, kolbu. Jadi kalau disebut kata dokter sakit jantung, gejala jantung, gitu ya. Abu Yazid Muhammad Al-Maliki ketika meninggal, dokternya cuma bilang gagal jantung. Ya iyalah, semua orang meninggal gagal jantung. Masalah sukses jantung. Asyakal al-muwadda' fil janib al-aysar min as-sadr. Nah, coba perhatikan deh. Jantung itu, kata Imam Ghazali ini ternyata dia ngerti ilmu biologi dan belajar kedokteran dengan baik. Adalah syakal, satu benda yang muwadda', yang terletak fil janibil aysar, di dada bagian kiri minas sadr, ya. Fi batinihi, di dalamnya sedikit tajwif, ya, terlindungi oleh rusuk ini, yaskunuhu damun aswad, yang mana di dalamnya masuk, ya, darah hitam. Maksud darah kotor. Dulu itu darah kotor disebut darah hitam. Benar nggak Bu Dokter? Ya, benar ya. Ntar tolong dibenerin, ini kan versi lama. Kali dalam kedokteran ada perkembangan baru. Jadi dimasuk ke apa namanya? Ada bilik gitu ya. Ada apa namanya sebelum masuk ke bilik itu? Serambi masuk bilik. Imam Ghazali cerita itu di kitab yang satu lagi, ya. Jadi kalau disebut ruh dalam ilmu kedokteran lama itu kaitannya dengan darah, nyawa gitu. Spirit itu orang dulu memaknai kaitannya dengan apa? Darah. Karena darah itulah yang dipompa di dalam jantung. Jadi lebih utama darah atau jantung? Ada yang dipompa juga nggak nyala. Gimana dong? Gara-gara juga nggak bisa ngomong. Jadi yang produksi darah itu apa, Dok? Sumsum tulang belakang. Tapi kemudian yang mengolah, yang menggerakkan jantung, yang hantarin kemana-mana. Makanya kalau orang-orang Padang tuh rata-rata kan suka tensi tuh, ya. Ini kebanyakan makan ini gulai sama rendang yang sudah dihangatin kedua kali, ketiga kali. Jadi kolesterolnya tinggi. Jadi tensinya tinggi. Kenapa? Kalau nggak tinggi, nanti darahnya nggak bisa nembus sampai ke ujung. Alasannya gitu. Ya, darahnya kental. Jadi dia mesti mendorong, gitu, ngeles. Tapi itu beneran loh ya. Makanya kadang-kadang obat penurun tensi itu nggak semuanya efektif, baik. Hati-hati. Ya, ini pengalaman kita dengan teman-teman kita. Harus berdasarkan fatwa dokter. Jangan sembarangan minum obat. Penyebabnya. Ya, mesti ke ahlinya. Jangan datang ke dukun atau ustadz. Datangnya mesti ke dokternya. Ala hadha syakal aidan mawjud lil bahaim wal mauta. Ini kata beliau nih. Sayang, kata beliau, jantung begini juga ada pada hewan dan orang yang mati.
Berarti bukan itu sirnya manusia. Karena juga ada pada si guguk, ada pada kucing, ada pada ayam. Pada senang kan makan jantung ampela. Enak bener tuh. Dan itu modusnya orang tua-tua dulu ngomong gini, anak kecil nggak boleh makan, tua-tua aja. Nanti jadi nakal katanya. Padahal sulit dicerna. Atau yang kedua, emang enak. Saya masih ingat waktu kecil orang tua ngomong gitu. Tapi kalau Imam Ghazali ngomongnya apa? Hendaklah kalau makan daging dikunyah dengan halus. Jangan sampai ngunyah daging yang belum halus. Karena itu mencederai, membuat berat. Ini kata beliau di adabul akal, adab makan. Ya. Lain dengan orang-orang awam. Orang awam yang disebut pemberian itu fulus, duit, rumah, kendaraan, sehat. Maka coba lihat orang-orang kalau doa, hatta dia berangkat ke Mekah yang diminta kaya, yang diminta cuma sehat. Kan eman. Tuhan di sana di sini kan sama. Allah di Mekah sama Allah di Padang Panjang sama nggak? Sama. Terus kenapa dia kalau mau minta kaya harus ke Mekah? Sini aja. Kesana itu tawajuhnya yang harus dikuatkan, kolbunya menghadap kepada Rabbil Ka'bah. Yang memuliakan Ka'bah itu yang harus dikencengin. Tapi inilah, bahkan ya keawaman ini diawetkan oleh sebagian ulama, bukan ulama ya, sebagian dai. Dai itu pinginnya umat itu awam terus. Ini menyedihkan. Menyedihkan. Depan di antara pintu Ka'bah dan Hajar Aswad, itu multazam, minta semua hajatmu. Emang kalau kita nggak minta di situ, kenapa? Dan sudah banyak kawan saya minta di situ nggak ada yang mustajab. Kenapa? Multazam itu idzal tazamal qalbu, ketika qalbu iltizam, baru dia multazam. Itu multazam makani. Multazam yang sebenarnya adalah yang disebut dalam hadis Tirmizi, innallaha la yujibu an qalbin ghafil. Allah tidak menerima dari kolbu yang lalai. Berarti iltizam itu apa? Qalbun zakir. Itu multazam makani. Ada multazam zamani, ada makani, yaitu makan dan tempat, waktu. Ada yang lain, zauqi. Maka bagi para aulia Allah Ta'ala, betul Lailatul Qadar yang akbar itu malam Ramadan, biasanya malam 27. Tapi bagi arif billah, kullu lailah Lailatul Qadar. Coba lihat orang awam, hanya sungguh-sungguh malam Lailatul Qadar. Kalau orang arif billah, kullu lailah yajtahid. Setiap malam dia sungguh-sungguh, nggak nunggu sekali setahun, kelamaan sekali setahun. Ujibu da'watad da'i idza da'ani, kan nggak disebut di mana-mana. Syaratnya cuma satu, idza da'ani, jika dia yang dia panggil aku. Berarti manggilnya pakai apa gitu. Nah, itulah kemudian ilmu yang Allah berikan ke dalam qalbu. Inilah yang dipertanyakan Imam Ghazali dalam kitab Kimia Us-Sa'adah. Ketika kamu menyebut kamu, aku, itu siapa? Kan bukan tubuh yang ini. Bukan juga akal yang kata kita cerdas itu. Tapi diri yang dulu pernah bermusyahadah kepada Allah dan mengatakan qalu bala syahidna, diri itu yang menjawab. Diri itu yang berhadap kepada Allah kembali. Nah, itu yang mau kita kuatkan. Maka teman-teman, walaupun tadi sudah baca Fatihah, ini Fatihah berikut lagi. Semoga Allah membuka qalbu kita masing-masing, ya. Al-hazinnya wa li fathi qulubina wa lidailil al-mawhub minka ya Rabbana ya Wahhab bihaqqi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam Abdul Wahhab. Al-Fatihah. A'udzu bismillah. Kita mulai buka halaman kedua, yang Hamis dulu ya.
Kayaknya bener kayak antum bilang tadi itu. Sini yang kosong bawahnya. Yang Hamis berkata Imam Asy-Syarqawi, Alhamdulillah Rabbil Alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Amma ba'du, fayaqulu al-murtaji ghafara al-musawi min Abdullah ibn Hijazi al-Khalwati al-Mashhur Asy-Syarqawi, dikenal dengan nama Abdullah bin Hijazi Asy-Syarqawi. Beliau masyhur dengan hasyiah fiqh, tapi ternyata juga nulis hasyiah hikam. Wal ajab annahu Syekhul Azhar. Dia adalah syekhnya Al-Azhar di zamannya, dan dia menyebut dirinya Khalwati. Berarti dia mursyid tariqat Khalwatiyah. Ma ra'yukum? Azhari idza raja' ila Sumatera al-Gharbiyah ماذا يفعل؟ يظهر بأهل السنة كأزهري أو يظهر بغير أهل السنة أو يستحي من منهج الأزهر ويسب مشايخ الأزهر. Itu yang terjadi hari ini. Saya sebut nama satu syekh Azhar, dicaci maki sama orang yang ngaku tamat Azhar. Itu fakta hari ini. Pulang dari sana, nyampe di sini, caci maki syekh-syekh thariqat, ahli bid'ah. Nggak ada suluk-suluk sama Rasulullah. Nggak ada tuh thariqat syatria, nggak ada. Belum dia ke Al-Azhar, ulama-ulama Al-Azhar sudah berthariqah Khalwatiyah. Ulama-ulama kita sudah ngambil thariqat Khalwati. Ayahanda Buya Hamka, Syekh Abdul Karim, ngambil thariqat Khalwatiyah dari ayahnya Syekh Amrullah. Mursyid dia, mursyid thariqah Khalwatiyah. Beliau dari siapa ngambil? Dari Said Ahmad Zaini Dahlan, Syekh Amrullah itu. Gimana? Bid'ah ya? Jadi kita mempertanyakan keazharian orang yang pulang Al-Azhar lalu menentang mazhab, menentang thariqah sufi, apalagi ngecengin hikam ya. Yang kita tahu Al-Azhar itu ahlu sunnah, mereka bermazhab, akidahnya Asy'ariyah Maturidiyah, dan mereka menerima tasawuf. Itu yang kita tahu. Maka kalau ada Azhari pulang dan tidak seperti itu, kita mesti bertanya nih. Ya mohon maaf kalau antum ada yang Azhari ya, tersinggung boleh ya. Silakan tafadhol ya. Nanti kita bisa ngobrol dan ngopi bareng. Ya, kita pikirkan ini ada masalah apa nih. Dan khas Sumatera Al-Gharbiyah, Sumatera Barat. Yang lain enggak? Riau aman, Jawa aman. Ada apa dengan kita? Kenapa tamatan Azhar, orang Minang, yuzhir bighairi manhaj Al-Azhar? Ada yang saya ngomong begitu marah-marah dia. Inti jangan gitu-gitu sama kita. Loh, bukan enggak gitu-gituan. Masa ada Azhari ya subbu Syekh Al-Azhar? Itu aneh itu bagi saya. Ya wa yasubbu manhajahu, mencaci maki manhaj masyayikh Al-Azhar, yaitu berthariqah. Itu yang paling penting ya. Antum enggak senang Syahli Jum'ah urusan antum. Tapi manhaj Ahlus Sunnah, aqidah Ahlus Sunnah Asy'ariyah Maturidiyah, bermazhab fikih, terus bertasawuf. Udah titik. Tasawufnya tasawuf manhaj Imam Ghazali. Ini ada kitab Al-Munqidh min ad-Dhalal, ada Ihya Ulumuddin. Ya, jelas bahwa Imam Ghazali, bacalah kitab Al-Munqidh min ad-Dhalal, itu luar biasa. Belum berbicara muqasyafah, bicara musyahadah ya. Yang oleh ustadz sekarang dianggap itu khusus orang dulu, padahal enggak. Di sini aja ada kalimatnya. Hatta innahum fi yaqazatihim yushahiduna al-malaikah wa arwah al-anbiya wa yasma'una minhum aswatan. Gila kan itu kalimat? Saya tutup aja deh. Ngeri itu kalimat. Ahli-ahli sufi itu kalau qalbunya sudah Allah bukakan hijab, sebagaimana terjadi dulu di zaman salafus saleh, para sahabat tabi'in menyaksikan malaikat, mereka akan mengalami. Kan katanya gitu, law kana khairun la sabaquna. Kalau itu baik pasti
salafus soleh udah mengalaminya. Ya ini salafus soleh ngeliat malaikat. Ente pernah ngeliat malaikatnya? Yusyahidul arwah, menyaksikan arwah-arwah yang udah meninggal nggak? Bahkan yasma'una aswatan, bisa dengar. Coba Imam Ghazali ngomong gitu di kitab Al-Munqidh min ad-Dhalal, kitab Ahlus Sunnah. Saya ngomong ini selama pandemi, disebut sesat saya sama orang. Nggak sama aja dia menyesatkan Imam Ghazali, kan manhaj kita nggak keluar sama sekali dari Ghazali. Mengenai nama ruh itu kan kita sudah tutup, tapi tenang, saya ada tulisannya tapi belum saya ekspos. Bahwa nama ruh itu istilah aja, boleh disebut nama batin, nama walaya, nama kehambaan, nama ghaib, itu istilah-istilah aja. Dan itu banyak di kitab-kitab itu sudah ada. Tapi saya biar gampang kasih nama isim ruh gitu. Kenapa? Kullu mawjud, ada namanya, ada isim dan musammanya. Setiap yang wujud ada isim musammanya. Itu kaidah yang ada dalam kitab Al-Asma' wa Sifat karya Abdul Qahir Al-Baghdadi, Imam Ahlus Sunnah Asy'ariyah, generasi keempat setelah Imam Asy'ari. Itu kitab baru dicetak, Al-Asma' wa Sifat. Labudda yani tashtari hadha kitab, 3 mujalladat, 3 jilid. Al-Asma' wa Sifat. Tanya sama Buya Zulasfinder ya. Ntar dicariin dia. Dia bahas asma wa sifat dan di situ ada kaidah luar biasa yang kemudian diringkas Imam Ghazali di dalam kitab Al-Maqsad Al-Asna tentang wujud. Ulama Ahlussunnah sepakat, ruh sudah ada sebelum jasad, benar enggak? Benar. Tapi ini bukan bab akidah loh. Ini bab ontologis namanya, bukan teologis. Antum enggak percaya, enggak ada masalah. Ya. Setiap yang wujud ada isimnya, ada musammanya, ada namanya, ada barang yang dinamakan, zatnya itu. Itu kaidahnya. Dan ulama sepakat bahwa ruh sudah ada sebelum jasad. Benar ya? Itu sepakat semua ulama. Bukan jasad dulu baru ruh. Kalau ruh yang ngasih nama siapa? Ya. Kalau ruh wallahu alam siapa yang ngasih nama? Ya gitu. Ya pastinya Abul Arwah lah. Nah, tapi kajian itu sudah saya tutup. Tapi orang kalau bertanya secara ilmiah, ada teksnya, ada dalilnya, ada penafsirannya. Kalau ada orang tidak sepakat, silakan buat tulisan sendiri, nggak ada masalah. Jadi itu sudah masuk ke ranah ilmiah. Ya. Ada orang dulu nggak sepakat dengan kitab Ghunyah, saya sebut itu sumber nama ruh, nggak apa-apa. Itu kan penafsiran dia. Saya punya penafsiran sendiri. Siapa yang mengatakan pendapat dia lebih benar dari saya atau pendapat saya lebih salah dari dia? Kan nggak ada. Kan nggak ada jaminan. Nah, biasakan berbeda ketika kita bab kajian ilmiah. Jangan kemudian memaksakan orang harus sama kayak kita. Ya, kita sudah biasa beda sama orang. Ya, beda bab ini, bab itu. Hatta dalam bab teologis, bab kalam itu ada perbedaan. Dan nggak muskilah. Kenapa kemudian dalam bab ini dan itu kemudian orang nggak bisa terima? Kayaknya kita terlalu naif ketika mengatakan kita ini mengemban ilmu ya. Nah, maka teman-teman, kitab ini ditulis oleh Imam Syarqawi, wa kana min syuyukhil Azhar wa kana mursyidan fi tariqah al-khalwatiyah. Gimana menurut antum? Ya. Dia tamatan Azhar, dia syuyukhul Azhar dan mursyid tariqah khalwatiyah. Itu baru satu tariqah, dia juga mursyid Syaziliyah. Cuma nggak masyhur, makanya dia bisa syarah Al-Hikam. Dan masyarakatnya hampir ngena. Jadi orang kalau tidak bertariqah mensyarah Hikam, hambar aja bawaannya. Karena Hikam ini nggak bisa dihafalin. Hikam ini ilmu zauq. Nah, di kitab Al-Munqidh min ad-Dhalal apa kata beliau? Ilmu thariqah tasawuf itu bukan ilmu kamu membaca, kamu hafalkan, kamu fikirkan, enggak, kamu diskusikan, enggak. Maka diskusi ilmu tasawuf lain dengan tasawuf. Fakultas tasawuf, fakultas ilmu tasawuf, mata kuliah tasawuf bukanlah tasawuf. Tasawuf itu ilmun wa amalun wa zawqun, 3 aja. Ilmun, amalun, zawqun, sauf. Engkau berilmu lalu mengamalkannya dan
Zauqnya. Ilmu, ada nggak ilmu itu sendiri tiba-tiba datang ke kepala gitu? Nggak mungkin kan? Ilmu ambil terus masuk ke kepala, bisa gitu nggak? Nggak kan? Ada nggak buah yang menghasilkan ilmu? Kan nggak bisa kita makan terus langsung kita berilmu.